Moderatornya siapa? Untuk moderatornya, saya dibersamai dengan Kak Laviva. Oke, udah siap. Boleh silahkan. Oke, saya izin share screen ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Baik, Laviva, mungkin bisa dibantu untuk kita mulai seminar proposal hari ini. Kepada Laviva, waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen penguji, Bapak Eko Prasetyo Nugroho Saputro, M.Hum M.Ikom. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing, Ibu Anugrah Tessa Aulia, S.Ikom M.Ikom, serta rekan-rekan peserta seminar proposal yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir dalam kegiatan seminar proposal skripsi tanpa kekurangan suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Lafad Laida selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar proposal pada hari ini. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan seminar proposal, Azahra Aulia Purnama dengan judul proposal Analisis Integrated Marketing Communication Multi-Platform Digital dalam membangun Brand Equity Produk Zakwo. Kepada Saudari Aulia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Laviva untuk pembukaan seminar proposal hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Aul akan mulai untuk seminar proposal pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Eko Prasetyo Nugroho Saputro, M.Hum M.Ikom. Yang terhormat Ibu Anugrah Tessa Aulia S.Ikom M.Ikom selaku dosen narasumber dan juga dosen pembimbing dari pelaksanaan tugas akhir skripsi Ilmu Komunikasi 2022. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu dan teman-teman, saya Azhar Aulia Purnama, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2022 dengan NIM 224 19 14 40 83. Di pagi hari yang cerah ini, saya berkesempatan untuk memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Integrated Marketing Communication Multi-Platform Digital dalam membangun Brand Equity Produk Zakwo. Baik, sebelumnya aku mau konfirmasi terlebih dahulu Bapak Eko dan Ibu Gera, apakah suara aku terdengar dengan jelas? Terdengar Aul. Aman ya? Baik, Ya. baik langsung saja Bapak, Ibu, dan teman-teman. Proposal saya memiliki latar belakangi sebenarnya dengan concern saya di mana di era digital ini persaingan brand lokal, merek khususnya di Indonesia itu benar-benar saat ini sangat ini ya Bapak Ibu dan teman-teman sangat-sangat berlomba-lomba nih di mana uh, brand dan merek itu saat ini pastinya tidak hanya menggunakan satu platform saja dalam melakukan kegiatan pemasaran marketing.
beberapa brand di Indonesia, khususnya di bidang fashion, itu sebagian besar menggunakan beberapa platform untuk melakukan komunikasi pemasarannya. Itulah yang kita sebut dengan multi platform. Mungkin teman-teman Bapak Ibu juga sering banget notice ya kalau brand-brand lokal di Indonesia saat ini tuh pastinya memiliki lebih dari satu media sosial sebagai platform digitalnya. Minimal bahkan satu brand itu pasti punya lebih dari dua, Instagram, TikTok, Threads, Twitter, X, dan lain sebagainya, di mana brand-brand ini tuh melakukan berbagai kegiatan komunikasi pemasaran di berbagai platform tersebut. Nah, ketika brand-brand itu melakukan komunikasi pemasaran dengan melalui platform-platform yang berbagai macam itu, terjadi kemungkinan ketidakkonsistenan pesan yang disampaikan oleh brand kepada konsumen. Karena dari berbagai platform tersebut, pastinya setiap brand mempunyai cara ciri khas masing-masing dalam penyampaian komunikasi pemasarannya. Di sini, setiap brand melakukan yang namanya Integrated Marketing Communication atau IMC, di mana IMC ini adalah sebuah cara di mana brand itu bisa mengatur bisa mengatur semua platform yang digunakan itu agar pesan yang disampaikan itu terintegrasi, terkomunikasi dengan sama, dan lain sebagainya. Namun pastinya dalam melakukan kegiatan integrated marketing communication itu tidak semua brand berhasil, dan bahkan secara tidak sadar brand tersebut tidak berhasil melakukan integrasi dari multi platform yang digunakan oleh brand atau merek-merek tersebut. Sedangkan dalam perspektif integrated marketing communication, integrasi pesan lintas platform itu menjadi syarat bagi terbentuknya komunikasi merek yang konsisten dan terarah. Di sini maksudnya adalah komunikasi merek yang konsisten adalah citra atau merek yang disampaikan oleh brand. Apakah citra atau pesan yang disampaikan itu konsisten dan terarah, itu berbagai brand pasti mengalami berbagai konsisten dan ketidakkonsistenan. Kemudian, di dalam kegiatan IMC tersebut, konsistensi komunikasi itu mengambil kontribusi atau berkontribusi pada penguatan brand equity atau citra, khususnya pada dimensi brand awareness, brand association, perceived quality, dan brand loyalty. Nah, di sini Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya menemukan sebuah objek penelitian yang cukup menarik, yaitu pada brand Zakwo. Kenapa saya memilih brand Zakwo? Karena brand Zakwo ini secara di kalangan lokal brand fashion, khususnya di bidang tas, Zakwo ini termasuk salah satu toko populer di marketplace ya. Toko populer yang artinya produknya itu sudah terjual lebih dari 100.000 lebih produk. Kemudian Zako ini sendiri dia itu melakukan kegiatan Integrated Marketing Communication atau IMC dengan sangat konsisten. Zako ini memiliki banyak sekali platform untuk melakukan komunikasi pemasaran, baik dari Instagram, TikTok, Shopee, WhatsApp Business, Threads, Facebook Page, dan Zako ini memiliki komunitas atau konsumen yang cakupannya itu sangat besar. Tidak hanya di satu platform, tetapi di semua platformnya Zakwo ini memiliki audiens dan konsumen yang sama-sama kuat dan sama-sama besar. Namun, pada kenyataannya, ketika brand Zakwo ini sudah melakukan kegiatan integrated marketing communication yang cukup konsisten, namun pada fakta lapangannya, brand ini mengalami penurunan tren penjualan dalam periode 2024 sampai 2026. Nah,
Berarti di sini concernnya adalah terdapat ketidakkonsistenan antara pesan-pesan yang disampaikan di berbagai platform yang dimiliki oleh Zakwo Style dalam menyampaikan pesannya, sehingga kegiatan komunikasi pemasarannya tidak berjalan dengan baik karena Zakwo Style mengalami penurunan tren penjualan di tahun periode 2024 sampai 2026. Maka dari itu, saya sangat tertarik, bukan tertarik. Maka dari itu, hal ini menjadi alasan bagi saya untuk meneliti analisis integrated marketing communication di multi-platform yang dilakukan Zakwo terhadap citra atau merek brand equity yang dimiliki oleh Zakwo. Baik, selanjutnya di sini kita bisa lihat untuk identifikasi masalahnya berdasarkan latar belakang yang tadi sudah saya sampaikan, maka di sini muncul beberapa masalah nih. Yang pertama, bahwa di Zakwo Style ini terjadi penurunan tren penjualan pada periode 2024 sampai 2026 meskipun aktivitas komunikasi digital dan status kesehatan toko tergolong baik. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, padahal Zakwo sudah melakukan kegiatan integrated marketing communication dengan stabil dan konsisten, tapi fakta lapangannya Zakwo ini mengalami penurunan tren penjualan. Kemudian yang kedua, di sini terdapat indikasi ketidakkonsistenan konten dan penekanan pesan antar platform yang berpotensi menghasilkan brand equity yang terfragmentasi di mata konsumen. Kemudian, yang ketiga, Zakwo belum memiliki analisis terstruktur mengenai pengaruh IMC multi-platform terhadap brand equity di berbagai platform, sehingga keputusan komunikasinya masih banyak bergantung pada intuisi tim internal. Selanjutnya, di sini saya membatasi masalah yang akan saya teliti, bahwa saya hanya akan meneliti, penelitian ini hanya akan dibatasi pada penerapan teori Integrated Marketing Communication atau IMC multi-platform Zakwo untuk mengetahui dan menjelaskan kondisi brand equity dari Zakwo sendiri. Untuk rumusan masalahnya, di sini penelitian ini akan saya lakukan untuk mengetahui bagaimana sih analisis dari Integrated Marketing Communication atau IMC yang dilakukan Zakwo dalam membangun brand equity-nya terhadap produk Zakwo. Selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini tujuan penelitian saya adalah untuk menganalisis IMC multi-platform digital dalam membangun brand equity dari produk Zakwo. Sehingga jika nanti saya sudah melakukan penelitian dan menemukan jawaban atas rumusan masalah tadi, penelitian ini akan memberikan manfaat, di mana secara teoritis penelitian ini akan memberikan kontribusi Bapak, Ibu, dan teman-teman, memberikan kontribusi kajian ilmu komunikasi pemasaran, khususnya di bidang Integrated Marketing Communication atau IMC dalam membangun brand equity. Secara praktis, nanti mungkin penelitian ini saya harap bisa bermanfaat juga untuk objek yang saya teliti, Zakwo, dalam melakukan evaluasi, dan nantinya bisa kita temukan strategi komunikasi yang tepat untuk brand Zakwo. Selanjutnya, untuk kajian teori, di mana ada beberapa teori yang sudah sempat saya research dan saya pastikan sesuai untuk meneliti dan juga untuk mengolah penelitian saya, di mana dalam penelitian kali ini saya akan menggunakan teori Integrated Marketing Communication atau IMC
di mana nanti pendekatan IMC ini merupakan pendekatan komunikasi pemasaran terpadu untuk menciptakan pesan merek yang konsisten di berbagai platform. Kemudian menurut menurut Keller dan Kotler itu nanti IMC ini meliputi beberapa elemen ya. Ada advertising, sales promotions, public relations, direct marketing, interactive marketing, event and experience, serta personal selling. Kemudian teori yang kedua, di sini nanti saya akan menggunakan teori brand equity, di mana teori brand equity ini dipahami sebagai sebuah kekuatan merek dalam benak konsumen yang tercermin melalui brand awareness, brand associations, perceived quality, dan juga brand loyalty. Dalam konteks digital, integrasi pesan antar platform menjadi penting karena setiap platform itu berkontribusi terhadap pembentukan dari brand equity. Baik, selanjutnya ada beberapa penelitian relevan yang sudah sempat saya research juga, di mana yang pertama itu ada penelitian dengan judul Integrated Marketing Communication dan Personal Branding dalam meningkatkan brand equity usaha Mami Toko, di mana penelitian ini dilakukan oleh Lubis, Fadilah, dan Muriati. Ini jurnal tahun 2025, di mana di sini di jurnal ini itu sama-sama membahas tentang IMC dan brand equity, serta menyoroti tentang peran medsos dalam membangun equity merek. Namun di sini kan perbedaannya objek penelitian dari Kak Lubis ini objeknya itu adalah personal branding, sedangkan untuk penelitian yang akan saya lakukan itu nanti terhadap IMC, terhadap brand equity-nya. Kemudian ada juga dari strategi komunikasi digital marketing lokal brand Zakwo dari Kak Afriza Fenty Fisco, ini alumni UN juga. Ini sama-sama meneliti brand Zakwo, namun tentang penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi pemasaran digital. Namun di sini perbedaannya cukup jelas ya, bahwa penelitian punya Kak Fisco itu hanya berfokus pada TikTok, sedangkan penelitian saya nanti akan mengkaji IMC multi-platform dan hubungannya dengan brand equity. Kemudian yang ketiga, Bapak, Ibu, dan teman-teman, ada juga penelitian dari Anabila tahun 2020 yang berjudul Integrated Marketing Communications, Brand Equity and Business Performance in Microfinance Institutions and Emerging Market Perspective. Di penelitian ini kami sama-sama menelaah hubungan IMC dan brand equity, serta hasil penelitiannya itu menguatkan bahwa integrasi komunikasi itu sangat berpengaruh pada nilai merek. Tapi untuk penelitian oleh Kak Nabila ini menggunakan pendekatannya kuantitatif pada lembaga keuangan. Sedangkan penelitian saya nanti menggunakan studi kasus kualitatif pada brand lokal fashion, Zakwo khususnya. Ini juga ada beberapa dari Integrated Marketing Communication Capability and Brand Performance dari Luxton, Reid, and Mafundo. Ini juga jurnal ya, sama-sama memandang IMC sebagai kapabilitas strategis yang berkontribusi pada penguatan merek. Gapnya adalah bahwa penelitian mereka ini menekankan brand performance dalam konteks kuantitatif. Kemudian selanjutnya juga ada tentang personal brand equity, skill development and validations. Ini jurnal juga dari Gorbatov, Kapova, Ostrom, dan Lisova tahun 2020. Sama-sama dalam ranah equity, brand equity, namun perbedaannya ini fokusnya lebih ke brand equity individu, sedangkan nanti penelitian saya lebih ke IMC multi-platform brand. Kemudian dari yang terakhir ini ada Integrated Marketing Communication Capability Brand Performance dari Luxton. Ini seperti tadi. Selanjutnya untuk
pertanyaan penelitian, di apa aja sih nanti yang bakal saya bedah di dalam penelitian saya. Yang pertama itu bagaimana integrasi IMC dari Zappo di berbagai platform digital membentuk pesan merek yang konsisten dan meningkatkan. Kemudian bagaimana strategi konten dan aktivitas komunikasi yang dilakukan Zappo dalam membentuk brand association dan juga perceived quality. Kemudian bagaimana konsistensi pesan dan sinergi antar platform digital itu berkontribusi terhadap brand equity dan penguatan merek dari Zappo. Selanjutnya, untuk metode penelitian, saya nanti akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana kualitatif studi kasus ini saya gunakan karena saya bertujuan untuk membangun pemahaman mendalam atas fenomena berdasarkan perspektif dan makna subjek penelitian. Ini menurut Yin 2014 jurnal. Kemudian studi kasus di sini adalah strategi penelitian untuk menelaah fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak jelas. Mungkin sudah saya jelaskan di awal tadi di latar belakang bahwa terjadi penurunan tren penjualan dari Zappo periode 2024 sampai 2026, sehingga saya pilih studi kasus karena memang ada studi kasus yang bisa kita gunakan di situ. Kemudian untuk tempat penelitiannya sendiri nanti akan melakukan wawancara, observasi dan lain sebagainya. Ini di office Zappo Style yang beralamat di Zappo Store Jalan Pringgodani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY di daerah Maguwoharjo. Untuk waktu penelitiannya, mungkin saya akan membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan, bulan Mei sampai Juni, Juli, untuk melakukan penelitian mendalam. Kemudian, untuk sumber data penelitian, nanti ada ada 2 data primer dan juga data sekunder, di mana nanti untuk data primer akan saya kumpulkan melalui wawancara mendalam dan juga observasi. Sedangkan untuk data sekunder, nanti saya juga akan melakukan pelengkapan informasi melalui arsip konten digital, data analitik platform baik dari marketplace dan juga sosial media, kemudian materi promosinya, laporan penjualan, dan juga dari literatur ilmiah. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dalam pengumpulan data nanti saya akan melakukan wawancara mendalam, di mana wawancara mendalam ini merupakan teknik pengumpulan data berupa ini ya, percakapan secara langsung dengan narasumber, di mana nanti narasumbernya saya akan meminta narasumber dari Zappo Style, mulai dari owner, kemudian tim internal, bahkan sampai juga ke konsumen Zappo, tergantung dengan nanti data-data yang saya butuhkan untuk melakukan penelitian. Kemudian untuk observasi non-partisipasif, ini seperti yang kita tahu, teknik pengumpulan data melalui pengamatan, pencatatan secara sistematis, melakukan observasi secara langsung, mungkin di kantornya atau di toko atau terhadap sosial medianya, marketplace-nya, intinya pada platform-platform yang digunakan oleh Zappo Style. Yang ketiga, nanti juga saya akan mengumpulkan dokumentasi sebagai ini ya, bentuk dokumen, arsip foto, rekaman, atau bukti tertulis yang nanti pastinya relevan dengan penelitian yang saya lakukan. Untuk uji keabsahan data, berdasarkan nanti data-data yang sudah saya kumpulkan, saya akan menguji data saya, keabsahan data saya menggunakan triangulasi sumber, di mana menurut Moelong tahun 2017 jurnal, triangulasi ini akan kita lakukan untuk membandingkan informasi dari berbagai sumber yang kita dapat tadi untuk memastikan kebenaran dan kredibilitas dari data yang akan kita
sajikan. Untuk teknik analisis datanya, saya juga menggunakan acuan model analisis interaktif dari Miles, Superman, dan Saldana 2014. Nanti yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan ketika nanti semua data sudah siap disajikan, sudah diolah sebagaimana mungkin, hingga pada akhirnya nanti akan sampai di penarikan kesimpulan dan juga di verifikasi data. Baik, cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian yang akan saya ajukan sebagai tugas akhir skripsi mahasiswa Ilmu Komunikasi tahun 2022. Atas waktu dan perhatian teman-teman, Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup untuk presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Aulia atas pemaparan proposal penelitian yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab serta pemberian masukan dari Bapak atau Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing. Kepada rekan-rekan yang jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Apakah ada pertanyaan? Rekan-rekan yang hadir? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutnya kepada Bapak Eko Prasetyo Nugroho Saputro. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Lafifa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Kira yang saya hormati dan teman-teman semuanya yang saya banggakan ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ya pada Azhara Aulia Purnama yang sudah sampai pada tahapan ini. Semoga ini bisa memotivasi teman-teman yang lain yang ada di sini, di room ini yang mungkin belum sempro gitu ya. Kalau yang sempro ya semoga nanti bisa segera lanjut ke tahapan berikutnya yaitu pengambilan data. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi ya terkait dengan tulisan atau proposal skripsi Aulia ini dengan judul Analisis Integrated Marketing Communication Multi-Platform Digital dalam membangun Brand Equity Produk Zakwow. Oke, jadi penelitian ini itu ya cukup menarik ya. Bahkan saya pernah membimbing juga ini di Zakwow juga, penelitian di Zakwow. Ya dulu yang nulis itu siapa panggilannya Boy. Nama lengkap. Karituan. Nah, Ridwan ya ini ya. Nama Ya, lengkapnya ya Ridwan ya panggilannya Boy. Itu juga penelitian di sana. Kalau nggak salah Boy itu kerja di sana. Ini Aul ini juga sambil kerja di sana atau gimana? part-time, Pak. Oh, part time. Ya. Berarti banyak mahasiswa Ilkom ya di sana ya. Lumayan banyak mahasiswa Ilkom, Pak. Bahkan ada yang dari angkatan 2020. 2020. Iya, Oh, Kak oh, Inas. oh Inas Nisa. Iya, Inas. Hmm, Terus pasti Bapak kenal ini. Mbak, aduh, aduh, Kak aku lupa ya. Apa? siapa? Berarti kebanyakan part timer ya. Iya, betul, Pak. Oke, di bagian apa biasanya di sana di Zakwo ini? Saya atau yang lain? Iya, kalau Aul, Kalau saya, kebetulan saya di bagian production, Pak. Jadi lebih ke
persiapan campaign gitu sih Pak. Kalau teman-teman yang lain itu berbagai macam, ada yang di host live streaming, kemudian ada yang jadi admin, admin toko, seperti itu sih Pak. Oke, oke. Ya, ya. Jadi eh, memang banyak yang di sana ya. Betul Pak. Ya, jadi ini ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi, Aul. Yang pertama, ini di bagian awal ya, latar belakang. Nah, di latar belakang ini sudah cukup bagus, namun ada beberapa informasi yang mungkin terlalu banyak ya di dalam latar belakang ini. Ya, misalnya ini pada halaman 7 ya. Halaman 7 yang itu menjelaskan terkait dengan konsep Integrated Marketing Communication atau konsep IMC ya. Oke, di situ dijelaskan mengenai dari sejarahnya ya ini ya. Konsep IMC berkembang dari kesadaran bahwa bla bla bla. Betul. Kemudian dalam perspektif manajemen merek IMC dipahami sebagai bla bla bla. Nah, ini mungkin bisa diperingkas saja ya. Karena nanti untuk pembahasan konsep IMC secara detail itu kan nanti lebih pasnya malah di bab 2 ya, dan di Ya, bab 2 saya lihat juga sudah banyak menjelaskan konsep IMC. Jadi mungkin di latar belakang ini tidak usah terlalu detail ya, singkat saja supaya nanti eh, bisa fokusnya ke masalah yang akan diteliti ya. Kalau terlalu banyak konsep di sini nanti justru malah permasalahannya takutnya terus teralihkan gitu loh fokusnya. Nah, ini mungkin bisa dikurangi saja ya penjelasan mengenai konsep EMC ini yang menurut saya terlalu panjang ya. Ini menjelaskan dari sisi sejarahnya betul. ya kalau ini ya di awalnya konsep. Kemudian juga definisi-definisinya ya misalnya kayak ini ya halaman 9 ya. Ya, untuk menjembatani pemahaman tersebut, penting dijelaskan terlebih dahulu konsep brand equity itu sendiri. Nah, agar memaknai brand equity bla 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 ini halaman 9 ini juga menjelaskan konsep brand equity cukup panjang ini menurut saya. Nah, nanti bisa diperingkas saja ya. Nanti selebihnya detailnya ya konsep EMC, konsep apa brand equity itu kan nanti sudah ada penjelasannya di bab 2 ya. Kalau di bab latar belakang ini cukup disinggung singkat saja. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, di sini Aul menampilkan data follower ya ini ya halaman berapa ini? Halaman 7 ini ya. Data follower media sosial brand kompetitor. Nah, Betul. nah, ini terkait dengan apa namanya redaksi atau mungkin eh, penjelasannya ya. Jangan sampai data follower ini menjadi eh, apa sebagai acuan bahwa oh dengan follower yang banyak eh, brand equity-nya bagus ya. Nah, jadi kan tidak bisa semata-mata menjudge dengan jumlah follower yang banyak itu eh, pasti apa engagementnya atau mungkin brand equity-nya bagus gitu kan. Belum tentu toh. Nah, Betul, ya. nah, belum tentu. Jadi Betul. mungkin perlu apa nanti dicek penjelasannya perlu hati-hati. Eh, Boleh menggunakan data ini, follower ini cuman dari sisi apa ya penyampaiannya ya penggunaan data ini jangan terkesan bahwa dengan data follower yang banyak itu akan berkorelasi dengan apa banyak tingginya engagement atau brand equity atau brand awareness seperti itu. Oke. Tuh. Kemudian juga di sini ada data-data penjualan juga ya, ini ya, revenue ini ya.
Nah, ini data penjualan ini juga mungkin perlu apa dipersingkat aja ya, mungkin ya. Ini karena kan nanti kalau revenue itu kan lebih ke ya arahnya ke bisnis ya ini ya. Arahnya ke Ya. bisnis padahal fokus kamu lebih pada strategi MC-nya ya. Oke, data ini bisa digunakan sebagai konteks ya, konteks. Tapi mungkin tidak usah terlalu detail ya sampai dengan ada ini eh, grafiknya gitu ya. Nah, itu eh, di bagian apa latar belakang ya beberapa catatan tadi. Kemudian yang berikutnya ini sebenarnya sudah bagus ini, tinggal paling catatan-catatan kecil aja. Yang identifikasi masalah, ya ini nomor satu. Ya, ini disebutkan terjadi penurunan tren penjualan Zakwo pada periode 2024-2026 meskipun aktivitas komunikasi digital dan status kesehatan toko tergolong baik. Nah, ini kesehatan toko itu yang dimaksud seperti apa ini? Toko yang sehat itu indikatornya apa? Nah, di sini mungkin saya sedikit kurang menambahkan. Yang saya maksud kesehatan toko Mm-mm. ini di marketplace-nya, Bapak. Jadi toko Mm-mm. digital, bukan toko offline. Jadi Zako itu dia kan termasuk dalam toko toko fashion populer. Jadi kalau di marketplace itu kan ada pemeringkatan ya Bapak ya. Ada pemeringkatan brand-brand yang memang berdasarkan penjualan dan lain sebagainya. Dan Zapo ini untuk kesehatan apa kesehatan toko, maksudnya di sini adalah mungkin ini sih Pak, status marketplace-nya dia itu tergolong baik karena dia masih masuk ke toko toko populer brand fashion yang artinya dia itu penjualannya lebih dari 100.000 produk per tahun, lebih dari 100.000 produk per tahunnya, gitu sih Pak. Ya, jadi ya mungkin menggunakan kata-kata itu saja toko yang populer gitu aja. Kalau toko Baik, yang sehat itu kan iya, yang sehat itu yang seperti apa ya? seperti apa? Indikatornya seperti apa ya? Nah, Baik, jangan kalau ada yang sehat berarti ada toko yang sakit gitu ya. Nah, iya, itu nanti jadi iya, eh, aneh kan? iya aneh, iya, Ya, karena ini kan skripsi itu tulisan ilmiah jadi ya nanti silakan gunakan apa kosakata yang clear gitu ya, yang jelas gitu ya. baik, Kemudian yang kedua ini eh, nomor dua ini terdapat indikasi ketidakkonsistenan konten dan penekanan pesan antar platform yang berpotensi menghasilkan citra merek atau brand equity yang terfragmentasi di mata konsumen. Nah, ini juga terfragmentasi ini masih ambigu ya menurut saya. Jadi perlu eh, spesifik saja ya. Misalnya baik. yang berpotensi menghasilkan asosiasi dan persepsi merek yang berbeda antar Oh, platform di mata konsumen misalnya. Nah, baik. ini juga di latar belakang kayaknya muncul ya kata-kata Iya, terfragmentasi ini ya. Nah, ter, ter sebenarnya saya kata-katanya tuh antara terfragmentasi kan maksudnya di sini kan tersebar dengan tidak sama. Nah, pemilihan katanya tuh kemarin saya di KBB itu terbelah, tersebar, terfragmentasi. Jadi kayak yang ya. ya saya kira lebih lebih akademis terfragmentasi. Berarti lebih yang jelas aja ya Pak ya. Ya, mungkin kalau memang menggunakan kata itu susah untuk menggambarkan apa sebuah ide, ya maka digunakan aja kalimat gitu. Misalnya Baik, dibandingkan menggunakan istilah atau kata terfragmentasi, ya mending itu dibuat penjelasan saja. Misalnya yang tadi baik, salah satu yang saya contohkan, misalnya eh, terdapat indikasi ketidakkonsistenan konten dan penekanan pesan antar platform yang berpotensi, misalnya ya, menghasilkan asosiasi dan persepsi merek yang berbeda antar platform di mata konsumen, misalnya seperti itu. baik. Dan nanti silakan.
Nah, ini sebenarnya di latar belakang itu menjadi apa ya, fokus yang bisa dielaborasi, bisa dikembangkan ya. Bahwa permasalahan utamanya itu kan tadi adanya platform yang berbeda-beda yang itu bisa memicu atau menghasilkan asosiasi dan persepsi merek yang berbeda antar platform di mata konsumen itu kan. Nah, itu Betul. sebenarnya malah bisa dielaborasi lebih detail di latar belakang juga karena itu menjadi menurut saya core-nya ya, core atau permasalahan Korea. utamanya itu ya Nah, ya untuk menambal tadi beberapa kan ada yang dipangkas kan yang tadi betul. penjelasan teori itu kan cukup panjang sudah dipangkas. Nah, sebenarnya nanti bisa ditambal dari eksplorasi penjelasan fokus utama permasalahan ini yang berkaitan dengan tadi adanya multi platform yang itu bisa menimbulkan atau memicu asosiasi dan persepsi merek yang berbeda antar platform di mata konsumen. Ya. Oke, itu ya. Kemudian berikutnya pembatasan masalah. Ini mungkin juga ada yang kurang tepat dalam ini ya menuliskannya. Misalnya nih, penelitian ini dibatasi pada penerapan teori ya. Penerapan teori apa strategi atau apa? Baik, paham ya. Kalau ini kan eh, tidak semata-mata penerapan teori, mungkin Benar. langsung aja ya penerapan IMC gitu ya, atau penerapan strategi IMC misalnya kalau mau Baik. spesifik ya. Ya, bukan teorinya yang diterapkan tapi Ya, eh, strateginya, betul. strateginya, penerapan strategi pembatasannya pada itu. Kemudian pada rumusan masalah karena rumusannya cuma satu mungkin nggak perlu pakai poin satu gitu langsung saja. Baik, Hmm. Jadi kalau pakai numbering itu kalau lebih dari satu, lebih dari satu. ya, karena cuma satu langsung aja ke atas, dihilangkan numberingnya. Berdasarkan batasan masalah penelitian, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis. Nah ini yang janggal gimana? Bagaimana analisis? Bagaimana strategi itu ya? Strategi, Ya ya. atau bagaimana penerapan strategi itu misalnya. Ya bukan menjelaskan bagaimana analisisnya, tapi Analisis. bagaimana penerapan strateginya gitu. Baik. Nah, nanti juga tujuannya menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan rumusan yang tadi sudah diperbaiki. Baik. Ya, kemudian manfaat penelitian. Nah, ini ada secara teoritis ini menggunakan istilah multikanal. Nah, multikanal atau multi Multi-platform. platform. Multi-platform. Nah, ini konsisten saja nanti penggunaan termnya. Kalau multi platform ya multi platform gitu ya. Jadi jangan ganti-ganti. Ada multi kanal, multi platform. Ini nanti bisa tidak konsisten. Kemudian manfaat praktis ya. Di sini disebutkan bagi peneliti lain, tapi penjelasannya kok ini memberikan referensi bagi pelaku brand lokal ya. Di halaman berapa? 17. Halaman 17 itu kan manfaat praktis pertama untuk Zakwo, kedua bagi peneliti lain. Lah, bagi peneliti lain, tapi penjelasannya di sini bukan untuk bagi peneliti lain, tapi memberikan referensi bagi pelaku brand lokal fashion dalam mengelola IMC multiplatform. Nah, berarti belum menjelaskan tentang bagi peneliti lain. Nah, ini mungkin nanti perlu di apa perbaiki. Sampai di sini clear ya? Atau ada Clear, yang Pak. ingin dikonfirmasi? Sejauh ini saya sudah menangkap Sudah sih, ya? Pak. Ya, Ya. letak kekurangannya. Oke. Kemudian berikutnya ini sudah bab 2-nya sudah lengkap ya, teori-teorinya sudah eh, relevan. Nah, hanya mungkin di poin yang ke halaman 31 itu ya, IMC dan brand equity. Nah, ini seperti mengulang penjelasan di awal ya. Di poin awal kan ada IMC juga tuh. Benar-benar, ya, Ya, Pak. di poin awal bab 2 kajian teori kan sudah menjelaskan, sudah ada poin IMC, terus ini di tengah ada IMC lagi, IMC dan brand equity. Jadi nanti malah semacam apa ya, mengulang-ulang. Betul. Nah, mungkin ini mungkin fokus ke brand equity saja ya.
brand equity karena IMC kan sudah dijelaskan di atasnya ya. Satu. Ya meskipun nanti di dalam penjelasan brand equity bisa di apa dikaitkan tipis-tipis dengan IMC itu IMC. bisa ya. Biar Oh, ini biar ini eh, nggak tumpang tindih. betul. Ya. Karena eh, boleh bertanya Pak, Ya, izin. silakan. Karena ini kan Aul kemarin saya kan berdasarkan beberapa jurnal referensi ya Pak ya, Mm-mm. itu di penelitiannya itu ada satu poin di kajian teori itu kayak mengaitkan gitu Pak antara eh, pokok yang dibahas. Jadi kan IMC dan brand equity itu hubungannya apa sih? Berarti itu tidak perlu ditaruh di poin sendiri ya Pak ya. Cukup dimasukkan di brand equity. Misal di brand equity nanti tinggal dihubungkan ke IMC dikit-dikit. Seperti itu ya Iya. Pak. Heeh. Hmm, Jadi ini poinnya brand equity, nanti penjelasannya mengenai konsep brand equity, ya nanti dikaitkan dengan IMC, enggak apa-apa. Tapi yang penting baik, jangan mengulang lagi apa yang sudah dijelaskan di atas ya. Nah, baik. karena di sini kan di paragraf pertama ini masih mengulang penjelasan tentang IMC ini masih sejarahnya ya ini ya. IMC pada mulanya dipahami sebagai upaya bla bla bla. Nah, ini Betul. terlalu apa nanti tumpang tindih dengan yang di bagian awal ya karena sudah ada penjelasan tentang IMC ya. Oke. Kemudian penelitian yang relevan ini juga sudah oke sih. Paling ini ya yang penelitian Luxon Reid dan Mafondo ini tahunnya udah agak lama ya 2015. Betul, iya Pak. Heeh. Itu 2015. Tapi isinya relate gitu sih Pak. Isinya Relate relate ya. ke, Ya iya. mungkin ada nggak yang 5 tahun terakhir gitu. Baik, nanti mungkin saya Mungkin akan bisa saya ya nantinya. coba cari yang 5 tahun terakhir ya. Kalau ini udah agak lama ya 2015. Sekarang kan 15. jurnal-jurnal yang terbaru kan sudah banyak banget tuh tentang IMC Baik, itu. Nah cari aja yang 5 tahun terakhir. Ya kalau ilmu baik. sosial itu batasannya 5 tahun terakhir untuk rujukan referensinya. Tapi kalau eh, sains, sains ya mungkin bisa ya 10 tahun terakhir masih masuk. Dan ini mungkin 2015 sudah 11 tahun ya. Ya nanti itu bisa Baik. dicari yang terbaru aja sekarang. Jurnal juga, Mas, banyak. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya pada bagian metode ini disebutkan eh, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif studi kasus dengan pendekatan studi kasus. Nah, ini gimana nih? Sepertinya saya salah nulis. Yang Oh, kemarin itu nulis ya. Ya, nanti akurasinya deskriptif ya. ditingkatkan ya. Nah, ini Betul. halaman 39 ini juga ada typo ya. Studi kurang ini tulisnya STDUI. Nah, Iya, itu nanti STDUI. dicek lagi Baik. dari tata tulisnya. Kemudian, nah ini tempat penelitian. Nah, tempat penelitian ini ada tabel. Nah, tabelnya menjelaskan tentang tempat penelitian dan waktu penelitian. Nah, waktunya bulan Mei sampai Juli 2026. Nah, di bawahnya menjelaskan lagi, mengulangi lagi Oh iya, waktunya bulan Mei 2026. Nah, ini betul. menjadi nganu ulang-ulang. Jadi Cukup silahkan satu. nanti cukup satu saja. Kalau pas pada poin tempat ya wis jelas ke tempat gitu. Nanti pas poin waktu penelitian ya menjelaskan waktu penelitian biar nggak mengulang-ulang gitu ya. Baik. Biar 2E efektif efisien. Ya, oke. Terus nah ini terkait dengan informan ini ya. Informan ini ada Farah, Nurul, Elin. Ini teman-temanmu ini. Ya, Novanda. tim internalnya sih Pak. Nah ini mungkin enggak usah disebut nama lengkapnya saja ya. Oh, baik-baik. Ya nanti pakai inisial saja karena nanti terkait dengan apa kode etik penelitian itu eh, nanti kalau menyebut nama lengkap itu bisa melanggar kode etik gitu Oke, ya. baik Pak. Inisial saja sih lebih aman ya. Baik. Inisial.
Kemudian, nah ini, halaman 46, teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah ini baru menjelaskan teknik ya, instrumennya belum dijelaskan. Betul ya? Atau saya yang terlewat? Ini baru Betul. menjelaskan bahwa Yang baru tekniknya ada wawancara, ada observasi, wawancara terus ada dokumentasi. Terus instrumennya mana penjelasan instrumen? Belum ada. Padahal poin atasnya kan eh, dan pengumpulan instrumen. teknik pengumpulan data dan instrumen udah jelas ya. Baru dijelaskan tekniknya, instrumennya belum. Nanti bisa ditambahkan ya. Instrumennya nanti bisa kalau kuali ya peneliti itu sendiri sebagai instrumen fungsi, terus ada pedoman wawancara, pedoman observasi, dokumen checklist misalnya. Betul. Iya, Pak. Belum ada. Kemudian keabsahannya menggunakan apa? Sumber Keabsahan data. triangulasi sumber, Pak. Oh ya, oke. Satu saja ya. Satu teknik saja, triangulasi sumber saja. Sejauh ini saya masih memasukkan satu sih, Pak, baru triangulasi data. Nanti kemungkinan jika ditambah, menurut saya yang paling masuk itu di triangulasi metode ya, Pak ya. Ya, mungkin bisa dua ya, biar Iya, lebih biar lebih kuat gitu loh. kuat Ya, kalau untuk satu nanti kan keabsahannya. menjadi apa kurang kuat lah. Jadi Baik, lebih dari satu enggak apa-apa menurut saya. baik. Ya, setidaknya dua, misalnya triangulasi teknik dan triangulasi sumber gitu. Sumber dan Itu metode. bisa memperkuat apa validasinya ya. Terkadang kan nanti ada data yang tidak bisa divalidasi menggunakan teknik Sumber. sumber. Ya, Nah, nanti bisa divalidasi menggunakan triangulasi metode. Nah, itu. metode. Jadi biar apa lebih valid ya. Baik, Pak. Ya, mungkin itu saja catatan dari saya. Eh, Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Eko Prasetyo Nugroho Saputro atas pertanyaan, saran, dan masukan yang telah diberikan. Selanjutnya kepada Ibu Anugrah Tessa Aulia, waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan tanggapan maupun arahan. Oke, terima kasih Lafisa. Sebelumnya yang terhormat Bapak Eko selaku narasumber gitu. Narasumbernya Pak Eko ya, Aul bukan saya. Betul, tadi saya lupa menyebut Bapak Eko selaku dosen narasumber, malah saya rapet. Saya beralih jadi pembimbing ini. Bimbingnya dua. Betul. Terima kasih Pak Eko sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada seminar proposal pada pagi hari ini. Mohon maaf saya off cam ya karena sembari ada Zoom eh, yang lain, jadi saya sambi gitu. Terima kasih atas arahannya Pak Eko dan sebelumnya saya mengucapkan selamat pada Aul. Akhirnya sampai ke tahap ya masih banyak tahap lagi ya Aul gitu ya. Jadi ini masih dalam proses awal untuk menuju eh, ujian-ujian selanjutnya gitu ya. Nah, sampai di ini lalu tadi sudah cukup banyak arahan dari Pak Eko mengenai apa penggunaan kalimat-kalimat ya Pak Eko. Aul itu kok pakai kalimat itu suka panjang gitu. Agak berbelit-belit saya bilang, Aul kalau pakai kalimat itu tuh di poin aja. Nggak usah diulang-ulang. Nih, gitu. Lalu pesan saya tetap semangat ya Aul ya. Mungkin kalau Sangat, Pak. apa tuh namanya arahan atau apa tuh sudah hampir setiap minggu itu saya bimbingan sama Aul kita diskusi. Jadi nanti mungkin setelah ini Aul bisa merevisi apa ya arahan dari Pak Eko lalu bisa bimbingan lagi dengan Pak Eko terkait revisiannya sudah sesuai dengan arahan dari Pak Eko atau belum nanti baru kembali lagi diskusi dengan saya gitu ya.
Karena ini aku tuh punya target Pak Eko, jadi saya kejar-kejar terus ya. Iya, kalau Oh kamu ya. Hmm. targetnya pengen cepat selesai ya cepat dikerjakan gitu, jangan hilang-hilang. Ada sempat hilang ini Pak Eko, salah satu bimbingan saya yang hilang. Oh ya. Angkatan berapa tuh? Dua-dua. Ya, Saya dua-dua Pak. dua-dua. Iya, Oh. Tapi dia baru tersadar di awal tahun kemarin yang Oh. betul. Baru siuman ya. Tahun ya. awal tahun ya. Kemarin agak pingsan lama ya. Terlena, Terus terlena Bu, Pak, sama dunia kerja, jadi terlena. Gitu. Terlena di Zakwo ya. Banyak ini iya, aktivitas Ya, kerjaan. betul. makanya saya bilang, karena ambil Jako aja biar sekalian kerja, biar cepet saya bilang gitu. Hmm. Nah, apa apa menyelam sambil minum air lah sekalian gitu, biar gampang gitu. Tenggelam ya. Oh kira ya. Kemarin tenggelam, sekarang udah agak siuman ya, udah agak muncul di permukaan. Itu ya Ul. Tetap semangat, terus nanti kalau memang sudah punya target ya segera dikerjakan, jangan menghilang ya. Yap. Jangan segera dikerjakan, jangan menghilang. Lalu pesan saya mungkin buat teman-teman yang belum sempro ya, adakah di sini yang belum sempro? Ada Mbak, Ya Ini tetap sedang menunggu SK turun. pokoknya itu sebagai motivasi ya. Sekarang jadi moderatornya dulu nggak apa-apa. Nanti selanjutnya betul. yang yang di sempro. Itu Iya itu Besok Mbak. di Mbak, moderatori. Bisa yang di moderatori. itu Mbak Gitu. inisial I yang join di sini. Oh, udah pergi dia. Enggak, punya ibu di sini. Juan, Juan. Oke, gitu ya. Tetap semangat, tetap dikerjakan. Lalu ya itu sih pesan saya. Nah, apa ya semangatnya di apa dijaga konsisten nih semangat. Itu nanti setelah dari Pak Eko kita diskusi lagi terkait ambil datanya. Itu aja. Selamat ya Aul. Terima kasih Pak Eko Terima dan semangat teman-teman yang kasih. lain yang masih berjuang untuk sempro atau ujian gitu ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing dan juga Bapak dosen penguji atas seluruh masukan, arahan, dan evaluasi yang telah diberikan kepada Aulia. Semoga hasil seminar proposal pada hari ini dapat menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan demikian, seminar proposal skripsi pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu jalannya acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Salam. Oke. Terima Oke, kasih. izin live ya. Ya, Waalaikumsalam. oke. Terima kasih Bapak, Ibu, Ya, Ya, oke. Monggo Bu teman-teman. Kira, teman-teman oke. semuanya. Baik, kalau Oke. saya tutup ya teman-teman semua. Yes. Kamu di mana? Selamat, aku di Bayondi. Aku beliin kopi, Fa. Aku beliin kamu kopi. Maca aja aku nggak minum Kamu kopi. mau apa? Nipori. Abis ini Pak di situ. Di situ nanti. Kambing. Fore mau Nggak, atau nggak apa usah lah, liquid Aul. ya? Aku lagi ngurangin, ngurangin No, gula. no, no ya. Ini loh, aku I will minum aja say suplemen. thank you. Yaudah, aku beliin kamu makan aja. Makan siang. Makan apa? Salad boleh. Yang sehat-sehat aku. Oke. Saladnya, salad